Hai, ketemu lagi di channel Aldo Tampu Bolon. Sesuai janji saya sebelumnya ya, di Safety Talk Series episode 2 kali ini, kita akan membicarakan topik terkait dengan keselamatan di luar pekerjaan. Loh, kenapa di luar pekerjaan ya? Iya, karena kamu ngerasa nggak sih, akhir-akhir ini tuh kecelakaan di luar area kerja, itu sering banget terjadi. Malah dari kecelakaan-kecelakaan itu bisa dibilang sebagai bencana, karena korban jiwanya tuh banyak banget. Nah, jadi langsung aja yuk kita bahas ke topik materinya. Nah, jadi ini dia teman-teman topik kita kali ini itu terkait dengan keselamatan di luar pekerjaan. Kira-kira apa aja ya akan menjadi poin pembahasan kita? Nah, jadi teman-teman kurang lebih akan ada 5 subtopik pembahasan yang akan kita bahas kali ini nih. Jadi di awal nanti kita akan membicarakan terkait dengan latar belakang. Kenapa sih kira-kira apa sih yang melatar belakangi kita perlu untuk memahami keselamatan di luar area pekerjaan? Nah, yang kedua, kita juga akan memahami teman-teman. Kita sedikit lagi mengingat terkait dengan bahaya dan juga kecelakaan. Nah, dari pemahaman ini yang diharapkan menjadi pondasi kita nih untuk bisa menerapkan aspek keselamatan, baik keselamatan di fasilitas umum, keselamatan di jalan raya saat kita berkendara, atau keselamatan di rumah kita masing-masing. Nah, jadi langsung aja yuk kita bahas ke subtopik kita yang pertama terkait dengan latar belakang. Nah, saya yakin nih teman-teman masih hangat banget nih diingatan nih terutama kejadian di bulan-bulan Oktober ini. Di bulan Oktober tahun 2022. Banyak banget ya terjadi yang namanya kecelakaan, bahkan tragedi ini, yang mengakibatkan banyak banget korban jiwa. Salah satunya di mana teman-teman? Kalau masih inget ya, harusnya masih inget ya dari foto ini ya. Ini kita sebut dengan tragedi Stadion Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 2022. Nah, tragedi ini terjadi di Indonesia ya teman-teman ya, di mana mengakibatkan korban jiwa itu sebanyak 133 orang. Nah, tragedi ini bisa dibilang sebagai tragedi yang cukup naas ya, dan disebut-sebut sebagai tragedi di pertandingan sepak bola yang terbesar kedua sepanjang sejarah. Tragedi ini terjadi diakibatkan adanya kerusuhan saat pertandingan sepak bola antara Arema dan Persebaya. Nah, kemudian tragedi yang kedua, teman-teman. Iya, tragedi ini terjadi di Korea Selatan ya teman-teman ya, yang kita kenal dengan tragedi Pesta Halloween di Itaewon, terjadi pada tanggal 29 Oktober tahun 2022, di mana mengakibatkan korban jiwa nggak kalah banyak juga, yaitu sebanyak 156 korban meninggal. Nah, kenapa tuh bisa banyak banget jumlah korbannya? Nah, ini karena pada saat kejadian teman-teman, di situ banyak banget wisatawan yang sedang berkunjung untuk merayakan namanya Pesta Halloween. Nah, Pesta Halloween ini merupakan pesta pertama semenjak aturan jarak sosial atau efek pandemi itu dicabut, sehingga meningkatkan resiko kerumunan. Nah, dari kerumunan inilah yang akhirnya membludak sampai akhirnya nggak bisa terkontrol. Sampai banyak wisatawan yang berdesakan dan akibatnya terjadi tragedi yang tidak diinginkan. Nah, terjadi lagi di bulan Oktober juga teman-teman kalau masih ingat dari gambar ini masih ingat teman-teman kejadiannya di mana? Nah, ini disebut sebagai tragedi jembatan gantung di Morbi, India ya teman-teman. Terjadi pada tanggal 30 Oktober tahun 2022 di mana korban jiwa dari tragedi ini sebanyak 147 jiwa. Jadi jembatan ini sebenarnya adalah jembatan era kolonial ya, atau jembatan yang udah tua, yang dimana sebelumnya baru aja nih sebenarnya baru diperbaiki. Nah, pada saat pembukaan kembali jembatan tersebut, itu ada banyak banget wisatawan yang antusias. Ya, kurang lebih diperkirakan ada sekitar 400-an orang yang lalu lalang dan akhirnya menyebabkan jembatan ini ambruk. Dan akhirnya banyak korban jiwa di situ. Nah, dari kejadian-kejadian itu teman-teman, dari sekian tragedi yang terjadi di bulan Oktober ini, kira-kira apa sih yang menjadi pembelajaran kita dan kira-kira kenapa sih kejadian tersebut tuh bisa terjadi? Nah, mungkin kita di sini nggak bahas secara teknis ya teman-teman ya. Kira-kira apa aja sih penyebab-penyebab teknisnya? Karena masing-masing kejadian tersebut itu memiliki penyebab yang spesifik. Ada beberapa kelalaian, kegagalan kontrol yang terjadi. Contohnya kayak di Stadion Kanjuruhan, teman-teman. Saat diinvestigasi, ternyata banyak kelalaian ya. Mulai dari stadion yang tidak standar, tidak sesuai dengan aturan FIFA, mulai dari kapasitas jumlah penonton, itu penyebabnya banyak banget. Nah, saat ini pemerintah sedang membenahi itu. Akhirnya muncullah instruksi dari presiden, perlu tuh stadionnya untuk diperbaiki. Nah, kita nggak akan membicarakan terkait dengan teknis penyebab kenapa terjadinya, karena perlu proses investigasi, dan biarkanlah pemerintah yang melakukan investigasinya, teman-teman. Nah, cuman kita sekarang melihat dari sisi pandang keselamatan, teman-teman. Dari secara umum, sebenarnya kenapa sih kejadian tersebut bisa terjadi? Nah, kalau kita lihat lagi prinsipnya, teman-teman ya, yang namanya kecelakaan. Kecelakaan itu apa sih kalau teman-teman pernah ingat nih, yang disebut dengan kecelakaan? Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan, tidak diharapkan, teman-teman, yang dimana dapat menyebabkan kerugian, baik kerugian kepada manusia, peralatan, atau juga lingkungan.
Nah, kecelakaan kan tidak diinginkan. Kejadian-kejadian tadi itu adalah contoh-contoh kecelakaan yang terjadi, yang tidak kita harapkan. Dan justru terjadi di luar area pekerjaan. Kenapa nih kecelakaan tersebut bisa terjadi? Nah, sebenarnya kalau secara umum teman-teman ada dua penyebabnya. Yang pertama dikarenakan kurangnya kontrol atau pengendalian bahaya. Seperti yang tadi saya sebutkan ya teman-teman ya. Contohnya seperti yang di Stadion Kanjuruhan tadi. Ternyata kurangnya kontrol apa? Ya kurangnya penanganan teman-teman. Mulai dari stadionnya kurang standar, nggak sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian dari ternyata melebihi kapasitasnya. Dan yang kedua itu adalah karena kegagalan dalam identifikasi bahaya. Nah, nanti kita akan mau bahas detail terkait ini teman-teman. Karena seringkali ini sebenarnya nih, kita sering dihadapkan dengan kondisi yang sebenarnya kita tahu itu bahaya ya. Cuman akhirnya kita abai. Kita abai merasa bahaya tersebut dalam masih zona yang aman untuk diri saya gitu. Akhirnya abai. Abai udah membiarkan aja. Ternyata bahaya tersebut bisa mengancam nyawa kita. Nah, di sini oleh karena itu kita penting nih untuk memahaminya. Nah, kalau kita lihat dari dua faktor ini, teman-teman, ada kalimat kuncinya di sini yang menjadi penyebabnya sebenarnya. Apa itu? Itu adalah terkait dengan bahaya. Kurangnya pengendalian bahaya dan kegagalan kita dalam identifikasi bahaya. Nah, pertanyaan selanjutnya, emang bahaya itu apa sih? Nah, kita akan bahas detail ya teman-teman terkait dengan bahaya. Nah, di sini kita coba dulu memahami teman-teman kita masuk ke subtopik yang kedua, yaitu terkait dengan pengertian atau filosofi ya, dari bahaya dan kecelakaan. Di sini kita reminder lagi sama teman-teman semuanya, kita paham ya, bahwa bahaya itu adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, teman-teman. Kalimat kuncinya di sini adalah berpotensi, artinya belum terjadi nih. Tapi kalau kita biarkan, kita lalai, tadi kita abai, udah tahu tempatnya kerumunannya banyak, yang dimana kita bisa berdesak-desakan. Tapi kita membiarkan begitu aja gitu, tanpa kita melakukan pengendalian, tanpa kita menghindari bahaya tersebut. Apa yang terjadi? Yang pastinya terjadi yang namanya kecelakaan. Namanya berpotensi belum terjadi, teman-teman. Tapi kalau kita biarkan lalai, ya kita tinggal nunggu waktu aja sampai terjadi yang namanya kecelakaan. Oleh karena itu bahaya ini penting untuk kita kenali dulu, identifikasi, dan kita kendalikan agar tidak terjadi namanya kecelakaan. Nah, yang menarik di sini teman-teman, kalau dari definisinya, bahaya adalah segala sesuatu. Nah, sebenarnya apa sih segala sesuatu itu, teman-teman? Nah, kalau secara umum kita bahas segala sesuatu, itu dibagi menjadi dua ya teman-teman ya. Yaitu terkait dengan tindakan tidak aman, dan yang kedua adalah kondisi tidak aman. Contohnya apa nih? Ya tadi dari kasus Kanjuruhan misalnya. Tindakan tidak aman apa? Ya jelas, dari kericuhan teman-teman. Karena banyak supporter yang tidak terima dengan kekalahan akhirnya rusuh. Mencoba untuk anarkis. Nah, ini adalah contoh dari tindakan tidak aman. Kemudian kondisi tidak aman apa teman-teman? Ya kondisi tidak aman contohnya tadi. Dengan stadion yang tidak standar, stadion yang melebihi jumlah kapasitas. Nah, ini adalah contoh-contoh bahaya, teman-teman. Yang dimana sebenarnya kalau kita abaikan, kita diem aja begitu ya, ya ini tadi akan berpotensi namanya menimbulkan kecelakaan. Kalau kecelakaan itu apa, teman-teman? Nah, sedikit kita refresh lagi ya. Yang namanya kecelakaan adalah kejadian yang tidak kita inginkan, tidak diharapkan atau direncanakan, yang dimana dapat menimbulkan kerugian. Kalau manusia ya bisa menyebabkan cedera, kalau keperawatan bisa kerusakan, atau ke lingkungan bisa menjadi pencemaran. Nah, dari sini kita paham teman-teman. Oleh karena itu kita perlu mengidentifikasi namanya bahaya agar tidak terjadi yang namanya kecelakaan. Nah, contohnya di sini teman-teman kalau kita lihat ya, sebenarnya ada banyak banget ya bahaya kecelakaan yang bisa terjadi di luar pekerjaan. Bisa di rumah kita, di jalanan, di fasilitas umum ada banyak. Contohnya seperti ini. Kalau kita melihat teman-teman, saat kita mau jalan nih ke rumah kita melihat ada paku teman-teman. Ada paku yang tertancap di kayu misalnya, di tengah jalan. Nah, ini adalah contoh bahaya ya. Bahaya dari kondisi tidak aman. Yang dimana kalau kita biarkan, kita abaikan, apa yang terjadi teman-teman? Ya bisa aja ya, bisa aja kaki kita akhirnya menginjak si paku tersebut. Atau contoh yang kedua, teman-teman. Kita mengoperasikan kendaraan, mengoperasikan mobil, ya kita sambil main handphone ya, sambil main handphone, terus juga memutar radio, tidak fokus kepada jalan raya. Apa yang terjadi? Ya akhirnya tinggal tunggu kecelakaannya ya teman-teman. Yaitu akhirnya kita bisa menabrak orang lain atau kendaraan lain. Nah, ini juga diakibatkan oleh bahaya. Bahaya dari mana? Dari tindakan tidak aman. Nah, contoh ini menjadi contoh kita ya, bahwa bahaya itu penting banget untuk bisa kita identifikasi. Dimana kalau kita lalai, ya tinggal nunggu waktu aja sampai terjadi yang namanya kecelakaan. Nah, di sini ada pertanyaan berikutnya teman-teman nih. Apa saja sebenarnya bahaya yang harus kita kenali dan kita kendalikan? Ya ada banyak banget ya bahaya contohnya di kehidupan kita sehari-hari ya. Bahkan di rumah pun ada banyak bahaya. Contohnya seperti apa? Nah, kalau kita lihat dari video berikut ini teman-teman.
Nah, apa nih yang bisa kita pelajari ini dari video ini, teman-teman? Di sini menunjukkan bahwa sebenarnya ada banyak banget bahaya yang ada di lingkungan kita, bukan cuma tempat kerja, tapi bisa terjadi di rumah kita atau di fasilitas umum. Seperti contohnya tadi, ada kabel melintang, teman-teman. Ada kabel melintang, orang tersebut mungkin tadi perempuan tadi sudah melihat ya, ada bahaya, tapi tadi berasumsi bahwa dia bisa untuk melewati kabel tersebut, akhirnya malah tersandung, salah asumsi, dan akhirnya terjatuh. Nah, dari sini kita paham bahwa yang namanya bahaya kita harus perlu kendalikan agar tidak terjadi namanya kecelakaan. Nah, sekarang kita baru masuk, teman-teman, kira-kira apa sih aspek-aspek keselamatan di fasilitas umum yang perlu kita pahamin. Namun sebelum kita masuk ke tips keselamatannya, ada perlu juga nih, baik untuk kita memahami dulu, sebenarnya apa aja sih potensi bahaya yang mungkin terjadi di fasilitas umum. Salah satu contohnya, teman-teman, mungkin aja kita masuk ke fasilitas umum, terutama yang indoor ya, itu di mana ventilasinya buruk. Nah, itu kita perlu identifikasi tuh, karena bahaya tersebut bisa mengancam kita juga. Kekurangan oksigen sampai tadi mungkin bisa menyebabkan kita pingsan atau terjadi kondisi yang tidak kita inginkan. Atau kedua, kita periksa juga, teman-teman, saat berada di fasilitas umum. Mungkin aja ada potensi bahaya terkait dengan kondisi bangunan yang buruk. Bisa ambruk, atau bisa ada kondisi-kondisi yang kita tidak inginkan. Yang ketiga, perlu kita cek juga, ada potensi bahaya terkait dengan jalur evakuasi yang tidak tersedia. Ini juga bisa menjadi bahaya, teman-teman ya. Atau kurangnya fasilitas kesehatan dan juga keselamatan. Atau juga dari faktor kebersihan atau higienitas fasilitas umumnya. Dan juga dari aspek kerumunan, teman-teman. Ini adalah bahaya-bahaya yang mungkin terjadi di fasilitas umum. Seperti contohnya tadi ya, dari beberapa kasus yang udah kita bahas tadi, paling banyak adalah dari aspek kerumunan. Nah, tips keselamatannya apa nih, teman-teman nih? Apa yang perlu kita lakukan saat kita berada di fasilitas umum? Yang pertama perlu kita lakukan, teman-teman, yaitu adalah memperhatikan kondisi sekitar. Kita identifikasi, teman-teman. Apa aja sih kondisi tidak aman yang ada di area tersebut? Dan apa aja tindakan yang tidak aman yang bisa mengancam nyawa kita, teman-teman. Kita perlu memperhatikan kondisi sekitar. Karena ingat, bahaya ada di mana aja. Oleh karena itu, kita perlu mengidentifikasi yang namanya bahaya tersebut. Jangan acuh, jangan berasumsi. Nah, yang kedua, kita perlu juga memperhatikan akses keluar atau emergensi. Jika terjadi kondisi darurat yang tidak kita inginkan, kita udah tahu, teman-teman, di mana kita harus menyelamatkan diri. Dan yang ketiga, pastikan kita untuk tetap terhidrasi, teman-teman. Artinya minum yang cukup, jangan sampai kita dehidrasi. Nah, kalau udah dehidrasi, itu akan mempengaruhi ke daya tahan tubuh kita juga. Nanti saat kondisi yang tidak diinginkan, itu bisa mengancam nyawa kita juga. Yang berikutnya, ini yang penting juga, jangan memaksakan. Kalau kita udah melihat kondisinya ini udah sangat crowded, teman-teman, udah sangat berbahaya, artinya terdapat bahaya di sana, jangan dipaksain, teman-teman. Jangan mengabaikan naluri kita. Karena sebenarnya pada dasarnya, manusia itu memiliki naluri untuk bertahan hidup atau naluri untuk merasakan namanya bahaya. Oleh karena itu, kalau udah melihat bahaya, jangan dipaksakan, tapi lebih baik kita mencegah. Nah, yang terakhir, ini juga penting, teman-teman. Jadi saat nih, seandainya in case kita nggak bisa nih, udah terlanjur berada di kerumunan, di keramaian, apa yang perlu kita lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan adalah dengan menerapkan posisi ideal saat berada di kerumunan. Seperti apa nih posisi ideal saat berada di kerumunan? Yaitu dengan memasang kuda-kuda, teman-teman. Dengan memposisikan tubuh kita sebagai petinju. Maksudnya apa nih? Karena ternyata, teman-teman, menurut penelitian, saat kita berada di keramaian, di kerumunan, itu sangat mudah untuk kita terjatuh. Jika kita mendapatkan suatu dorongan sedikit aja, itu bisa mengakibatkan diri kita terjatuh. Nah, kalau kita terjatuh, di situ potensi bayinya akan semakin besar lagi, teman-teman. Kita bisa terinjak, sampai akhirnya kita kekurangan nafas, kekurangan oksigen, sampai akhirnya kita pingsan dan mengakibatkan cedera yang lebih serius. Oleh karena itu, menerapkan posisi tubuh yang baik, itu juga bisa menyelamatkan nyawa kita saat kita berada di kerumunan. Nah, contohnya seperti apa? Nah, di sini saya ada sedikit video, teman-teman, yang saya ambil sumber dari YouTube yang bisa mungkin menjadi pembelajaran kita. Kita simak dulu ya videonya ya. Nah, Judgment, I ask them to literally run me over. But before we get to that, the art of staying on your feet. Just one small push, well, can be enough to throw even just a handful of people off balance. So what's amazing about that is one person pushed and then a crowd of 15, 20 people gets pushed together, and then your steps are so small, we're all stumbling on each other. Now, our expert shows us a better way to stand. Legs staggered for balance, and arms up like a boxer.
In super dense crowds, that separation will help protect your heart and lungs from potentially thousands of pounds of chest-crushing pressure. It's a simple pose, but surprisingly effective and possibly life-saving. Wow, that's a lot better, huh? But if you do fall over, he says stay off your back and stomach, and here's why. Lie down on me like you would do if you got knocked down too. Like that. Now you. Okay, the other guy. Okay, I can't breathe. My lungs are compressed. I can't breathe, and you're on my heart. He says do everything you can to get up, but if you can't, lay on your side to protect your most vital organs, your lungs and heart, and cover your head. This is about living or dying. Now it's my turn. Here goes nothing. What? A couple of kicks to the ribs, but I'm okay. I could tell that nobody could see me. All I could see was feet. There were a couple of like stumbles. I stepped on you, I'm sorry. Take it from me, if this were real, this is not where you'd want to be. Nah, dari video ini kita bisa melihat teman-teman ya, bahwa dengan menerapkan posisi ideal seperti petinju tadi, itu bisa menyelamatkan kita. Nah, itu sedikit tips teman-teman terkait dengan keselamatan di fasilitas umum. Sekarang kita masuk lagi terkait dengan saat berkendara. Apa aja sih potensi bahaya yang bisa muncul teman-teman ya? Saat kita berhadapan dengan pengendara yang kurang kompetensi, itu merupakan suatu bahaya teman-teman yang bisa mengancam nyawa kita. Atau bahaya yang kedua, yaitu karena kondisi kendaraan tidak baik. Nah, ternyata faktanya teman-teman banyak kecelakaan di jalan raya itu diakibatkan oleh karena kondisi kendaraan yang tidak baik atau yang rusak. Dari sini akhirnya menyebabkan kecelakaan. Yang ketiga, bisa juga bahaya karena kondisi jalan. Kondisi jalan licin, kondisi jalan miring, atau kondisi jalan berlubang, ini bisa menjadi potensi bahaya yang perlu kita identifikasi. Mungkin juga dari cuaca buruk, yang akhirnya berkabut, atau hujan deras, yang akhirnya membuat penglihatan kita juga semakin kurang saat kita mengendarai. Bahaya berikutnya adalah tindakan berbahaya dari pengendara lain. Pengendara lain yang ugal-ugalan, pengendara lain yang menerobos lampu merah, itu merupakan bahaya yang perlu kita identifikasi teman-teman. Harapannya dengan kita mengidentifikasinya, kita bisa melakukan tindakan upaya pencegahan atau upaya pengendalian agar jangan sampai kita terjadi kecelakaan di jalan raya. Nah, apa tipsnya teman-teman? Tips keselamatan ya teman-teman. Nah, yang pertama pastinya adalah dengan memastikan ya, kita menjaga kondisi kendaraan kita dalam kondisi yang aman. Jadi sebelum kita gunakan, apalagi jika kita berkendara jarak jauh teman-teman ya, penting untuk kita melakukan pemeriksaan harian dulu. Kita perlu cek dulu kondisi kendaraan kita teman-teman. Lakukan juga teman-teman pentingnya untuk servis berkala. Servis berkala itu penting banget juga ya, untuk memastikan terkait dengan kondisi kendaraan kita tetap dalam kondisi yang baik. Yang kedua adalah aplikasikan defensive driving. Apa itu teman-teman defensive driving? Jadi yang disebut dengan defensive driving adalah teman-teman, kita tetap melakukan aktivitas atau mengoperasikan kendaraan dengan aman. Tetapi dengan catatan, kita juga memperhatikan, mengantisipasi dari perilaku kendaraan lain. Contohnya nih, bagaimana cara kita menerapkan defensive driving? Dengan mengatur jaga jarak, teman-teman. Nah, dengan mengatur jaga jarak ini penting banget, teman-teman. Artinya apa? Jika suatu saat ada tindakan tidak aman dari kendaraan yang ada di depan kita, teman-teman. Artinya seperti rem mendadak. Kita sudah defense duluan, teman-teman. Kita sudah bisa melakukan tindakan antisipasi. Jadinya kita tidak terlalu mepet saat kita mengoperasikan kendaraan, akhirnya menabrak. Tapi kita bisa mencegah. Atau juga selain kita menjaga jarak, menyiapkan ruang kosong teman-teman saat berkendara. Jadi jika suatu saat ada kondisi yang tidak diinginkan dari pengendara lain, kita bisa mengalihkan kendaraan kita ke ruang kosong tadi agar tidak mengancam diri kita. Jadi yang disebut dengan defensive driving adalah kita melakukan tindakan yang aman saat mengoperasikan kendaraan, tapi kita tetap waspada dengan kondisi sekitar ataupun kondisi dari pengendara lainnya. Yang ketiga, ini juga penting adalah mengatur batas kecepatan. Disesuaikan, jangan terlalu ngebut teman-teman. Yang keempat, berhati-hati saat kondisi cuaca buruk, menggunakan sabuk pengaman. Jadi gunakan sabuk pengaman jangan cuma di tempat kerja aja, karena diawasin oleh atasan, oleh rekan kerja, tapi dimanapun kita berada ya gunakan sabuk pengaman. Ikuti aturan lalu lintas yang berlaku, kenakan helm, terutama saat mengendarai motor, dan juga jangan mengemudi saat tidak fit. Ini penting juga teman-teman. Jangan sampai nih kita mengemudi dalam kondisi pengaruh alkohol atau dalam kondisi ngantuk. Karena bukan hanya mengancam diri kita, tapi juga mengancam orang lain. Nah, di sini saya ada sedikit video teman-teman yang mungkin bisa mengingatkan kita nih, kira-kira bagaimana sih dalam melakukan pemeriksaan kendaraan, terutama pemeriksaan mobil, agar jangan sampai mobil yang kita gunakan ini rusak saat kita bawa perjalanan jauh. Sesuai data kecelakaan dari Jasa Marga, penyebab terbesar kedua kecelakaan lalu lintas setelah faktor manusia adalah faktor kendaraan.
Nah, buat kamu yang mau mudik, jangan lupa cek kondisi kendaraan dulu ya. Apa aja yang perlu kita cek nih? Setidaknya ada 3 bagian yang perlu kita cek sebelum mengendarai mobil, yaitu bagian luar kendaraan, bagian mesin, dan bagian dalam kendaraan. Bagian luar kendaraan, cek kekencangan baut roda, tekanan angin, dan ketebalan kembang ban. Cek kondisi suspensi dan kondisi bodi kendaraan. Bagian mesin, cek power, petrol, oli, water, electrical, rubber. Bagian dalam kendaraan, cek seatbelt, kaca spion, cek rem, kopling, dan transmisi, cek kunci, dongkrak, dan apar, surat-surat kendaraan. Kalau pengemudi dan kendaraannya sehat, mau mudik kan jadi tenang ya. Yuk mudik dengan selamat. Nah, itu tadi sedikit tips teman-teman bagaimana dalam memastikan agar kendaraan kita masih dalam kondisi yang aman sebelum kita gunakan atau sebelum kita kendarai. Sesuai data Oke, yang ketiga terkait dengan keselamatan di rumah, teman-teman. Nah, di rumah ini banyak juga ya sebenarnya potensi bahaya yang bisa muncul, yang bisa mengancam nyawa kita nih, teman-teman. Apa aja contoh bahayanya, teman-teman? Yang pertama, yang paling sering terjadi yaitu adalah terkait dengan bahaya listrik yang ada di mana aja, teman-teman. Yang kedua adalah housekeeping yang buruk. Contohnya seperti video tadi ya, teman-teman ya, bisa tersandung, terpleset ya tadi karena kesandung material-material yang berserakan diakibatkan karena housekeepingnya yang buruk. Yang ketiga, bahaya yang bisa muncul dari area dapur. Keempat, bahaya terkait dengan benda atau sudut yang tajam atau runcing. Apalagi jika rumah kita ini ada anak kecil ya teman-teman, yang sangat rawan sekali dengan sudut tajam ataupun yang runcing ini. Kemudian terkait dengan bahaya api atau kebakaran. Nah, kira-kira dari potensi bahaya ini, apa sih yang perlu kita terapkan teman-teman? Tips keselamatannya seperti apa? Tadi kita tahu bahayanya adalah housekeeping yang buruk. Oleh karena itu penting nih, tips keselamatan adalah dengan menerapkan namanya 5R teman-teman. 5R ada yang masih ingat nggak? 5R itu merupakan singkatan ya teman-teman ya, dan harus berurutan. Dimulai dari yang pertama, yaitu adalah ringkas. Yang kedua adalah rapi. Ketiga itu adalah resik. Yang keempat itu adalah rawat. Dan yang kelima adalah rajin. Apa tuh maksudnya tuh? Ringkas, ingat teman-teman. Caranya adalah dengan memisahkan teman-teman. Dengan memilah mana barang yang masih kepake, mana barang yang sebenarnya udah nggak digunakan lagi. Kalau udah nggak digunakan ya jangan disimpan ya teman-teman ya. Lebih baik kita singkirkan aja, kita jual atau kita buang. Itu yang pertama. Saat kita sudah memilah, kemudian kita lanjutkan dengan yang kedua, yaitu adalah merapikan. Merapikan itu maksudnya apa? Kita tempatkan teman-teman. Kita tempatkan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan bentukannya, sesuai dengan tempatnya. Kalau sudah kita tempatkan itu akan menjadi rapi, teman-teman. Selain bermanfaat untuk aspek keselamatan, rapi juga bisa memudahkan kita untuk mencari lagi barang tersebut dengan mudah. Artinya kita bisa lebih efektif, teman-teman. Yang ketiga adalah terkait dengan resik. Resik artinya kita bersihkan. Yang keempat itu adalah rawat, ya kita merawat kondisi 3 tadi, teman-teman. Mulai dari ringkas, kemudian rapi, dan resik itu kita rawat agar terus kita terapkan. Dan yang kelima adalah rajin. Kita lakukan terus aktivitas tersebut, 4R tadi, sampai dengan terjadi yang namanya kebiasaan. Sampai akhirnya menjadi suatu budaya. Nah, itu adalah 5R, teman-teman, yang perlu kita terapkan saat kita berada di rumah. Yang kedua, periksa peralatan, lampu, kabel, atau stop kontak secara teratur. Jadi kalau kondisinya sudah terkelupas, sudah memang tidak layak pakai, segera ganti, teman-teman. Karena tadi, bahaya listrik ini juga bisa mengancam kita. Selain karena bahaya kesetrum, bisa juga menyebabkan kebakaran, teman-teman. Yang ketiga, ini penting juga, hindari area basah saat bekerja dengan peralatan listrik. Yang keempat, pasang pelindung pada sisi tajam peralatan. Yang kelima, ini penting juga, jauhkan perkakas dari jangkauan anak-anak. Dan yang keenam, pastikan bahwa bahan yang mudah terbakar itu disimpan dalam wadah yang sesuai. Jadi nggak ada lagi teman-teman ya, cat, thinner, atau bahan-bahan yang material berbahaya beracun, ini kita masukkan ke dalam botol aqua atau air mineral. Yang dimana tadi membahayakan teman-teman karena tempatnya tidak standar, ini juga bisa mengakibatkan miskomunikasi ya. Akhirnya apa? Orang mengira air minum, karena diminum akhirnya menyebabkan kecelakaan. Dan yang penting juga adalah dengan menyediakan P3K di rumah. Menyediakan P3K di rumah juga menjadi hal yang penting ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma tempat kerja aja, tapi di rumah juga. In case kita mengalami kecelakaan, kita bisa melakukan pertolongan pertama sebelum kita mendapatkan perawatan yang lebih lanjut di rumah sakit. Nah, jadi itu dia teman-teman terkait dengan topik kita kali ini, yaitu terkait dengan keselamatan di luar pekerjaan. Kalau bisa kita simpulkan ya, sebenarnya apa sih kesimpulannya dari pemaparan materi kita kali ini? Bahwa yang namanya keselamatan itu jangan cuma ada di tempat kerja aja.
Tapi ikut juga nih, saat kita pulang dari tempat kerja, itu kita bawa juga yang namanya keselamatan. Jadi kita bawa dimanapun kita berada, baik di fasilitas umum, di jalan raya, di rumah kita masing-masing, agar apa? Agar kita terhindar dari namanya kecelakaan, terhindar dari namanya tragedi-tragedi yang bisa mengancam nyawa kita dan keluarga kita. Nah, itu dia teman-teman video kita kali ini terkait dengan keselamatan di luar pekerjaan. Jika ada pertanyaan atau diskusi, silakan di tombol komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, di sesi yang ketiga. Dadah.